Salam Rahayu. Ada beberapa orang bertanya pada saya tentang makna spiritualitas, religiositas, dan juga sains. Apa sih hubungannya tiga konsep ini? Dan apa konteksnya dengan pengembangan saintis? Umumnya orang melihat bahwa ketika orang masuk dalam dimensi religiositas dikatakan sebagai orang yang spiritual, atau sebaliknya orang yang mendalami dunia spiritualitas dianggap ateis, atau juga bisa dikatakan sebagai seorang paranormal. Kalau kita memahami ketiga istilah ini sebetulnya memiliki ciri-ciri khas yang berbeda. Keduanya memiliki pola kerja yang berbeda. Bahkan kalau kita pahami lebih dalam lagi, antara religiositas dan spiritualitas itu bisa bertolak belakang. Walaupun pada tingkatan tertentu memiliki kesamaan-kesamaan di dalam perilaku atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita pahami tentang religiositas, religion itu adalah sebuah keyakinan atau pandangan seseorang terhadap sebuah ajaran. Kelompok religiositas biasanya mengutamakan pada ketaatan sebuah ajaran. Orang yang taat pada satu doktrin atau ajaran itu dikatakan sebagai seorang yang religius. Apakah ajarannya itu kemudian ajaran yang kebetulan benar atau salah, itu bukan dalam tataran pembenaran seperti itu. Tapi kita mencoba untuk menganalisis bahwa orang yang masuk dalam dimensi religiositas itulah orang yang mencoba untuk mentaati sebuah ajaran atau doktrin. Kalau bicara ajaran atau doktrin, maka ada sumber, ada sebuah komunitas, ada sebuah keinginan kesamaan dalam sebuah komunitas atau masyarakat tersebut. Maka ini adalah akan terbentuk sebuah institusionalisasi atau pelembagaan di dalam konteks keyakinan atau pelaksanaan nilai ajaran tersebut. Inilah yang dinamakan religiositas. Orang yang religius dalam tataran praktek bisa saja hal itu seperti juga seorang spiritual. Dia berdharma, sodako, atau juga melakukan aktivitas-aktivitas sosial lain yang bersifat perikemanusiaan. Orang religius menjalankan nilai-nilai kebaikan tersebut didasarkan pada doktrin atau ajaran. Nah, inilah yang menemukan titik temu antara religiositas dan spiritualitas. Hanya saja sebuah doktrin itu bisa saja menemui titik satu kebenaran yang bersifat universal. Ada juga yang memang kelompok-kelompok menciptakan doktrin yang bersifat salah. Seperti munculnya teroris. Teroris muncul mengapa mereka berani melakukan aktivitas bunuh diri,
yang mengorbankan banyak orang. Itu disebabkan karena dia meyakini sebuah ajaran, bahwa ajaran itu dianggap benar, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah tindakan yang bersesuaian dengan nilai-nilai doktrinal, nilai-nilai ajaran yang dia adopsi atau dia ambil sebagai sesuatu kebenaran. Nah, mereka adalah kelompok religius. Kalau kita bedah, mereka adalah kelompok religius yang melakukan aktivitas yang kebetulan salah menurut kita, menurut sebagian masyarakat. Walaupun di kalangan religiositas sendiri juga ada perbedaan di dalam menilai apakah orang itu salah menjalankan ajarannya atau benar. Maka kalau sudah pada kuadran seperti itu namanya penafsiran. Orang menafsirkan satu ajaran yang kebetulan salah. Orang menafsirkan satu ajaran yang kebetulan benar. Nah, penafsiran di dalam religiositas itu adanya di alam pikir. Alam pikir manusia menjadi kunci utama di dalam menerjemahkan teks atau dalil ataupun doktrin. Nah, inilah ciri utama dari dimensi religiositas. Religiositas itu juga menjalankan ritual, menjalankan praktek-praktek ritual, praktek-praktek yang menjadi anjuran atau aturan di dalam sistem kepercayaan yang diyakininya. Orang yang religius adalah orang yang kuat di dalam meyakini suatu doktrin. Prinsip-prinsip hidupnya diambil dari sebuah doktrin yang menjadi sumber keyakinan atau prinsip-prinsip yang diyakini atau dikembangkan di dalam praktek-praktek kesehariannya. Nah, ciri yang lain dari dalam religiositas adalah institusionalisasi atau kelembagaan. Orang religius membutuhkan satu kelembagaan bersama. Suatu kelembagaan untuk mengatur orang-orang yang memiliki kesamaan keyakinan. Itu adalah dimensi dari religiositas. Yang ketiga adalah orang yang masuk dalam dimensi religiositas ini, di samping pelembagaan, adalah formalistik, bersifat formal, bahwa aturan itu tertulis, aturan itu ada di dalam alasan atau dalilnya. Aturan tersebut atau perilaku yang dia lakukan itu harus ada di dalam teks. Itu adalah religiositas. Kalau penafsirannya itu bagus, maka orang religius juga sebetulnya adalah orang-orang yang bisa menjalankan kehidupan dengan keadaban. Nah, kalau penafsirannya salah, ya nanti lihat apa yang terjadi, yang sekarang ini terjadi di dunia ini dengan banyaknya kasus-kasus yang bahkan mendunia. Itu adalah model-model dari gambaran dimensi religiositas. Lalu apa itu spiritualitas? Spirit itu adalah sebuah proses pencapaian pemahaman realitas atau pemahaman dunia, ya, pandangan dunia yang bersifat penjiwaan. Spirit juga ada yang menerjemahkan jiwa atau semangat, ada juga yang menerjemahkan sebagai ruh. Kalau di teks-teks Arab atau filsafat Arab itu, filsafat Islam, yaitu
dijelaskan sebagai, ada yang mengadopsinya dengan istilah ruh, tentang ruh. Nah, orang-orang yang, makanya ini kadang-kadang spiritualitas itu bersinggungan dengan konsepsi keagamaan juga yang terkait dengan pandangan-pandangan ruh. Jadi manusia itu terdiri dari jasad, tubuh, dan juga ruh, yang itu juga sebelumnya digagas oleh para filsuf Yunani seperti Plato, Aristo, dan sebagainya. Namun ini juga nanti akan di-counter oleh berbagai kalangan saintik tentang apakah dimensi manusia itu memiliki ruh atau tidak. Nah, ini sangat menarik karena sebetulnya objek di dalam masing-masing dimensi ini memiliki perbedaan. Nah, saya kembali pada spiritualitas. Spiritualitas itu adalah satu usaha manusia di dalam penerjemahan dunia realitas, ya, yang dipahami dengan menggunakan pendekatan penjiwaan. Pendekatan, kalau bahasa Jawa itu pendekatan rasa, pendekatan subjektivitas diri, pengalaman subjektif yang diolah berdasarkan perasaan atau pandangan kejiwaan. Nah, spiritualis itu intinya adalah pada proses penemuan nilai kebenaran. Spiritualitas itu adalah proses validasi atau proses untuk menemukan satu kebenaran, atau proses untuk memverifikasi apakah pengetahuan yang saya pahami ini benar atau salah. Nah, pada titik ini sebetulnya spiritualitas itu memiliki semangat yang sama dengan saintis. Semangat yang sama dengan saintis. Saintis itu memiliki semangat bahwa tidak ada nilai kebenaran, tidak ada sesuatu yang benar di dunia ini sebelum ada validasi dari proses metode yang dikembangkan di dalam saintis. Jadi di dalam dimensi saintis tidak ada itu kebenaran sebelum ada validasi dari metode ilmiah yang dikembangkan di dalam saintis. Kalau metode ilmiah di dalam saintis itu apa? Ada prasyaratnya. Prasyarat di dalam saintis itu misalnya ada yang paling yang katakanlah ada prosedurnya dan ada prasyarat utamanya. Setidaknya adalah bahwa objek kajiannya itu harus bersifat positivistik. Itu di dalam saintis. Apa itu pengertian positivistik? Positivistik adalah bahwa objek kajiannya itu harus bersifat fisik atau diandaikan fisik, walaupun mungkin gelombang itu dianggap, apakah gelombang itu dianggap fisik? Bisa dianggap fisik karena bisa dideteksi dengan sebuah alat, dan alat itu bisa dipakai untuk setiap orang. Itu prosedur ilmiah di dalam saintis. Jadi kalau misalnya gelombang dicek oleh si A dengan alat A itu, oh ya ada, dicek lagi sama orang B, orang C, D, dan sebagainya, itu ternyata memiliki satu kesamaan, maka itu dianggap ada. Berbeda dengan misalnya di dalam spiritualitas. Validasi di dalam pemahaman atau pengetahuannya itu tidak bisa seragam seperti itu. Bisa berbeda-beda. Karena contoh,
pengetahuan atau pandangan tentang adanya jin itu ditulis di dalam doktrin. Kalau kalangan religiusitas meyakini itu ada. Kalangan religiusitas tidak membutuhkan apakah harus dia melihat sendiri atau tidak. Yang penting di dalam tulisannya ada ya ada. Tuh. Sedangkan kalangan spiritualitas itu tidak seperti itu. Adanya karena dia saksikan. Adanya karena dia sudah mampu memverifikasi atau memvalidasi bahwa pengetahuan itu benar adanya, walaupun dia tempuh dengan penelaan subjektif. Penelaan subjektif adalah pengalaman langsung yang dirasakan oleh dia, yang dilihat oleh dia, yang dia pahami oleh dia dari seluruh panca indera yang dia miliki. Jadi dia bisa melihat gambaran-gambaran itu dengan wujud yang nyata, yang dia lihat. Apakah itu halusinasi atau bukan? Itu nanti pada persoalan metode yang diperdebatkan di dalam kalangan spiritualis. Karena halusinasi tidak bisa membuktikan sesuatu. Karena halusinasi di dalam diri manusia itu akan terlihat orangnya itu memiliki satu problem subjektif atau problem kejiwaan atau problem fisik di situ, sehingga orang itu selalu berhalusinasi. Sedangkan di dalam spiritualitas orangnya sehat, orangnya mempersyaratkan adalah orang yang berakal, orangnya yang dipersyaratkan sebagai orang yang memiliki kejiwaan yang baik, tidak error ya. Karena di dalam kategori orang itu gila atau tidak kan sebenarnya ada poin-poinnya. Kalau dia berbicara dalam satu waktu, pembicaraannya itu berpola A, B, C, D itu berbeda-beda. Menanggapi A, menanggapi C, jawab C, menanggapi B, jawab Z. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki satu problem. Nah, kembali, spiritualitas itu adalah pada upaya seseorang untuk mencari satu kebahagiaan hidup. Ya, bisa juga seperti itu. Melalui pendekatan yang bersifat subjektif dan holistik. Holistik itu bersifat keseluruhan. Kenapa keseluruhan? Karena sebetulnya spiritualitas itu tidak menolak saintis, tidak pernah menolak saintis. Apa yang sudah dihasilkan oleh dimensi ilmu, maka seorang spiritualis itu adalah harus mengakui dulu, karena itu ada pembuktiannya. Tapi seorang spiritualis belum tentu mengakui seluruh teks yang dikeluarkan oleh kelompok religius. Ada yang memang diakui, ada yang tidak. Tergantung validasi masing-masing, tergantung validasi yang bersifat subjektif tadi. Kalau kita melihat bahwa pendekatan spiritualis itu juga kita kategorikan sebagai pendekatan kedua setelah saintis, tapi juga bisa dikatakan bahwa spiritualis itu juga melingkupi dimensi saintis, karena seorang saintis di beberapa belahan dunia itu adalah seorang spiritualis, seperti Thomas Alva Edison, Tesla dan sebagainya adalah seorang spiritualis. Termasuk Hawking itu juga adalah seorang spiritualis. Mereka mengeluarkan teorinya itu berdasarkan pendekatan dan permenungan yang sangat mendalam, yang mengguncang kejiwaan. Walaupun di kalangan mereka itu juga
uh, banyak ya yang sampai pada keguncangan jiwa yang luar biasa, sehingga itu menggetarkan dimensi, kalau di dalam istilah kalangan religius itu adalah dimensi ruh, bergetar sehingga dia bisa mampu menyambung pada dimensi alam redas tertinggi atau alam ketuhanan. Jadi di kalangan spiritualis itu ada satu anggapan bahwa sebetulnya memahami dunia yang kompleks ini tidak bisa didekati dengan satu perspektif. Penerimaan kalangan spiritualis terhadap saintis itu adalah penerimaan yang bersifat pegangan atau aturan yang juga harus ditaati oleh manusia. Contohnya, adanya teori gravitasi. Tidak bisa seseorang seenaknya terjun di atas ketinggian sekian meter, ya, karena akan mengakibatkan kehancuran tubuh. Dan itu tidak bisa disangkal. Teori seperti itu kan tidak bisa disangkal. Kalau ada orang yang mampu melampaui itu, ya karena mereka biasanya di kalangan spiritualis, karena mereka memiliki kemampuan melihat cakrawala dimensi lain. Cakrawala dimensi lain, sehingga seseorang mampu mengendalikan hukum-hukum kausalitas yang ada di alam semesta. Karena ternyata hukum-hukum kausalitas itu memiliki jenjang dan memiliki pemahaman yang bertingkat juga. Ketika kita melihat munculnya hukum Newton itu, kemudian dikonter oleh hukum relativitas Einstein, kemudian sekarang hukum fisika kuantum, semuanya itu apakah hukum Newton itu salah? Tidak, hukum Newton salah. Tetapi pada kecepatan cahaya di bawah, pada pergerakan massa di bawah kecepatan cahaya, hukum Newton berlaku. Tapi di atas itu, atau dari batas kecepatan cahaya melebihi sampai batas yang lebih dari itu, maka hukum Newton tidak berlaku. Disitulah kemudian kita di kalangan spiritualis itu juga membaca bahwa dunia ini penuh dengan kompleksitas, sehingga pendekatan yang paling tepat di dalam memahami realitas alam adalah dengan pendekatan yang bersifat spiritual. Spiritualitas dengan paranormal, apa hubungannya? Umumnya orang spiritualitas dianggap, atau seorang paranormal dipandang sebagai seorang spiritualis. Sebetulnya tidak semua paranormal itu menjadi seorang spiritualis. Dan seorang spiritualis tidak harus menjadi seorang paranormal. Kalau mau mengembangkan dimensi itu bisa. Pendekatannya di sini adalah dari dua konsep yang berbeda itu. Ada ketersambungannya adalah pada semangat pendalaman yang bersifat subjektif dan batiniah. Bahwa dunia hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Bahwa dunia itu adalah saling terkait satu sama lain, sehingga sikap-sikap dari ini yang memunculkan, maksud saya, yang memunculkan sikap-sikap dari kalangan spiritualis adalah karena dunia ini kompleks, karena dunia ini adalah sebenarnya saling terkait, maka
harus saling membantu, saling menopang untuk menciptakan satu dunia yang bersifat surgawi. Karena dunia ini bersifat satu kesatuan, maka pengorbanan diri untuk menciptakan keindahan atau kebahagiaan yang lebih besar itu adalah hal yang biasa dan harus dilakukan. Maka seorang spiritualis akan memiliki jiwa-jiwa atau semangat untuk berkorban untuk orang lain, dalam rangka atau tujuan adalah menghidupkan dunia, menghidupkan alam semesta. Apakah pengorbanan seorang spiritualis harus kemudian diiming-imingi tentang kebahagiaan surga dan ketakutan neraka? Tidak. Pengorbanan seorang spiritualis itu adalah pengorbanan atas tujuan untuk dunia ini teratur, dunia ini tidak rusak, dunia ini terus berkembang, dunia ini penuh dengan kebahagiaan. Pengorbanan itu juga menjadi satu kebahagiaan dari seorang spiritualis. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan tentang makna dari religiusitas, spiritualitas, dan hubungannya dengan saintis. Jadi seorang spiritualis tidak pernah menentang saintis. Tapi seorang spiritualis bisa menyetujui apa yang dikeluarkan dari pandangan atau pengetahuan doktrinal, dan juga bisa tidak menyetujui apa yang dikeluarkan dari pandangan yang bersifat doktrinal. Mudah-mudahan ini menjadi satu bahan perenungan bagi kalangan di Nusantara untuk lebih meningkatkan dimensi spiritualitas, karena spiritualitas itu adalah diperlukan untuk masa depan kehidupan dunia. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.